Sosok Nikita Mirzani terus menjadi perbincangan hangat di publik lantaran kasus hukum yang kini menjeratnya. Laporan terhadap dirinya yang dilayangkan Reza Gladys atas dugaan pemerasan sudah dinyatakan P21 dan siap untuk dibawa ke meja hijau. Tak sendiri, Nikita menghadapi kasus hukum tersebut bersama asistennya Ismail Marzuki yang kemudian menarik saat kasus mereka dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri. Nikita dan Mail memperlihatkan gestur yang begitu dekat, bahkan ada momen keduanya saling berpelukan dan menguatkan satu sama lain sebelum berpisah dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tak ayal, hal itu pun menjadi sorotan publik. Salah satu yang memperhatikan kedekatan Nikita Mirzani dan Ismail dalam menjalani proses hukum ialah psikolog Ika Bisono. Menurutnya, gestur tersebut sangat menunjukkan kedekatan di antara mereka yang lebih dari sekedar rekan kerja. Kalau tadi dilihat seperti itu ya, saya ngelihatnya ya mereka udah kayak gini nih, udah sekatannya udah lama gitu ya. Bisa jadi saling kenalnya udah dalam gitu ya. Tapi satu keputusan yang fatal yang dibuat membuat mereka nasibnya jadi seperti ini gitu. Dan mereka udah deket lama. Jadi ya peluk-pelukan itu ya menunjukkan bahwa mungkin ya, saya berasumsi aja, mereka saling menyesali juga gitu loh. Menyesali ini terjadi gitu. Tapi gak bisa apa-apa karena yang sana buat rekaman gitu. Tidak ada bukti otentik. Memang, kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys tak terlepas dari peran Mail, sang asisten. Sekitar November 2024, Reza Gladys menghubungi Mail dengan niat berkomunikasi dengan Nikita setelah produk kecantikannya mendapat review buruk dari Niki. Namun, alih-alih bertemu, Reza Gladys justru dimintai sejumlah uang oleh Niki melalui komunikasinya dengan Mail. Alhasil, Reza Gladys pun melaporkan keduanya ke pihak kepolisian. Pengen biar buat Nikita tidak speak up. Ya. Sebenarnya kalau misalnya untuk silaturahmi itu tidak, kalau ini ya dok, kita transparan aja ya dok. Iya, aku ngerti, tapi aku tuh canggung ininya loh Mail, karena aku orangnya nggak enakan gitu Mail. Oh iya, santai. Mail juga sebenarnya ngomongnya juga nggak enakan, tapi tetap lah kan kayak manusia kan kalau misalnya mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang gitu aja sebenarnya. Iya. Ya, gini, jadi kalau misalnya dokter Reza pengen Nikita untuk tidak speak up, bisa aja dok, tapi nanti tinggal ini aja, kasih aja makanan gitu, istilahnya kan gitu. Soalnya kalau misalnya dia udah speak up terus dok. Aku juga udah dibahas terus soalnya. Nah ya kan, semua pada kena dok, ini semua kena, jadi ya udah, ya boleh Mail, gimana ini Mail aturin aja, aku bingung. Ya udah, kalau Mail sebenarnya kalau nyebut nominal nggak enak ya, takutnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya tidak keberatan, Mail menyebutkan nominal, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya Mail nyebut nominal nggak apa-apa nggak? Ya nggak apa-apa Mail. saya tidak ini loh, saya jadi tidak nggak enak sebenarnya ngomongin nominal sih kalau di telepon. Tapi kalau misalnya dokter Oki lagi, dokter Reza, tuh namanya
dokter semua. Jadi kalau misalnya emang dokter Reza pengen supaya Nikita tidak speak up, Nikita ada di side dokter Reza. Tadi dokter Reza tuh udah tinggal kasih dia uang 5M. Dah. Iya. Mulut dia tuh mahal, Dok, gitu. Tapi kan Niki bisa maksudnya aku pengen baikan, kan aku udah dulu nggak pernah berantem sama Il, sumpah aku sama siapa nggak pernah berantem, nggak pernah ribut, tapi aku kaget kenapa kayak gitu, aku malah nggak tahu menang apa-apa gitu Il. Jadi iya santai. Ya jadi nominal yang tadi aku sebutin itu sih sebenarnya kalau misalnya soalnya mulut dia mahal. agak doer kan. Pokoknya apa yang diomongin Nikita pasti netizen itu percaya. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk nego nanti kayaknya jangan dulu nego deh. Soalnya nggak sebanding juga dong sama dokter reputasi dokter rusak tuh gimana nanti kalau misalnya dia speak up hancur lebur. Contohnya tuh kayak siapa, dokter Richard tuh si Suneo udah hancur lebur. Iya. Itu sampai dikeleket-keleket dok itunya stikernya. Iya. Cabang aduh udah gitu aja sih dok. Coba nanti dokter tolong pikirkan kalau misalnya emang bisa hari ini ketemu saya kasih uangnya cash gitu kalau bisa hari ini. Coba pikirin aja dulu ya dok. Iya. Ya udah nanti kabar baiknya gimana coba kalau misalnya aku bilang ke Nikita juga kayaknya ini sekarang lah aku susah lagi telepon dia lagi susah jadi aku harus nemuin gitu. Ini cuman karena sini kita mau speak up hari ini juga. Tapi makanya ini kalau misalnya dokter bisa ngasih hari ini, aku bisa tahan sini kita. Aku bilang. Ya aku kan mau discuss dulu deh sama suami aku kira-kira. Saya nggak ngerti ya kedekatan mereka itu ada nggak sih saling belajar atau nggak gegabah-gegabah amat kayak kemarin gitu ya. Statementnya menurut saya gegabah sekali gitu ya. Dan angka itu kan besar sekali gitu loh ya kan. Nah kenapa ditangkap juga sebagai pemerasan? Karena terlalu besar untuk supaya nggak bicara gitu. Nah lagian kalau mau agreement kan harusnya kertas ya, setuju tanda tangan. Menurut saya sih ini praktek yang sangat umum gitu ya. Jadi si asisten ini menurut saya harusnya kan melindungi si bohirnya ya. Ini kok enggak gitu ya saya ngeliatnya. Nah tetapi juga mesti dilihat apakah si asisten udah biasa dengan cara kayak gini untuk dapetin duit gitu loh. Nah ini kan juga sebenarnya bukan perilaku yang melindungi bosnya ya kalau begini caranya gitu. Tapi apakah si bos juga tahu gitu dengan cara seperti ini? Ya saya sih kasat mata ngelihatnya ya gara-gara asisten beliau jadi kena seperti ini ya. Nah tapi ini kan pandangan umum aja ya. Kalau motif yang sesungguhnya kita belum tahu nih Pak, motif sesungguhnya sampai ngomong seperti itu asistennya itu apa sih motifnya gitu ya. Bukan cuma Tika Bisono, Minola Sembayang, praktisi hukum yang juga pernah menjadi kuasa hukum Nikita Mirzani juga mengungkapkan fakta soal mantan kliennya itu. Menurutnya, Niki memang sosok yang memiliki solidaritas tinggi terhadap orang-orang terdekatnya. Bahkan, ia menilai Nikita Mirzani rela pasang badan untuk melindungi orang-orang sekitarnya. Yang saya tahu adalah Nikita ini seorang wanita yang tangguh ya. Tangguh dalam arti kata dia gigih berjuang ya. Dan ketika saya kenal dia itu kan sudah single parent ya. Bagaimana dia memperjuangkan hidupnya, memperjuangkan karirnya dan bukan termasuk tipe wanita yang cengeng ya. Dia sanggup untuk menanggung apapun juga sepanjang dia merasa dia di dalam posisi yang benar ya. Dan juga sosok yang setia kawan ya. Artinya setia kawan itu dia mau melakukan apapun untuk menolong temannya ya, tidak memikirkan apa risikonya. Yang penting dia adalah sosok orang yang setia kawan dan betul-betul menghargai sebuah pertemanan ya. Karena banyak juga masalah yang dihadapi itu karena dia belain teman gitu ya.
Jadi Di sisi lain, solidaritas Niki Mirzani yang jadi terseret kasus hukum akibat komunikasinya dengan Reza Gladys juga rupanya dibalas Mail. Secara simbolis, Mail menunjukkan kedekatan mereka berdua dengan mengenakan kaos bergambar dirinya dan Nikita Mirzani di dalam sebuah private jet saat hendak dipindahkan dari rutan Polda Metro Jaya ke Kejari. Bahkan, Mail dengan bangga memamerkan hal tersebut pada awak media. Bagusnya disengaja, Il. Sebenarnya itu kan simbol kebanggaan ya, simbol kebanggaan bahwa dekat dengan sang idola. Bisa-bisa asisten juga mengidolakan bosnya sendiri gitu ya. Artinya dari mengidolakan meningkat menjadi asisten gitu. Jadi apapun yang dilakukan ya gue tetap bangga sama lu misalnya gitu ya. Buat saya sih ini pemujaan ya dari seorang idola ke idolnya gitu loh ya kan. Dan dalam bentuk sablon segala macam. Saya sih banyak lihat ya orang-orang buat sablon tentang idolanya misalnya gitu ya. Ini baik-baik aja karena ini benar-benar pemujaan dari seorang fans ke bintangnya. Nah yang jadi persoalan lagi-lagi, kalau emang sayang dengan idolanya nih ya, sayang banget. Kenapa nyeburin idolanya gitu? Buat saya perilaku yang seperti ini belum ketemu nih kenapa. Terlepas dari itu, saat ini Nikita Mirzani sudah menjadi tahanan titipan kejaksaan dan menempati rutan Pondok Bambu. Sementara itu, Mail mendekam di rutan Cipinang dengan status yang sama seperti Nikita Mirzani. Dari sisi hukum, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum keduanya berkeyakinan jika kliennya tersebut akan bebas dari dakwaan hakim. Menurutnya, apa yang terjadi antara kliennya dengan Reza Gladys adalah sebuah kesepakatan, bukan sebuah aksi pemerasan. Dalam sebuah persoalan hukum itu pada titik muara akhirnya itu adalah sebuah kebenaran. Ya, kebenaran itulah yang kita akan cari di dalam perkara ini dan saya yakin berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan, saya yakin apa yang menjadi dugaan adanya tindak pidana pemerasan itu insya Allah tidak mungkin bisa dapat dibuktikan di dalam persidangan. Itu adalah keyakinan kami karena ada beberapa unsur-unsur yang tidak perlu saya sampaikan dan itu adalah menjadi kunci di dalam permasalahan ini. Karena yang namanya sangkaan, yang namanya laporan, sangkaan dan dakwaan itu adalah sebuah hal yang masih belum final. Jadi harus bisa dibuktikan. Proses pembuktiannya adalah di persidangan. Nanti kita akan ungkap seperti apa. Terus dia minta tolong. Terus oke lah, saya kasih uang. Saya direview yang baik-baik. Dilakukan sesuatu. Tapi dengan syarat kamu jangan memproduksi hal-hal yang mengandung ini. Itu ada syaratnya dari Nikita Mirzani. Terus di kesepakatan, ya udahlah kalau gitu kasih aja Nikita uang. Menurut Mail. Berapa Il? Ya sudah, nggak enak saya ngomong bla-bla, itu kan ada percakapannya kan sudah Anda tahu semua di media sosial. Di situ disepakati adalah Mail minta 5, tapi ditawar menjadi 4. 4 itu dibagi lagi dengan sistem pembayaran 2 miliar ditransfer, 2 miliarnya adalah dibawa tunai. Apakah ini bukan bagian dari sebuah kesepakatan? Oke. Tapi pihak sisi hukum kepolisian menilainya Telepon berkali-kali. Bagaimana caranya pemerasan? Mail itu nggak kenal, ditelepon berkali-kali minta tolong. Bang, untuk rekaman percakapan kemarin kan sudah. Sementara itu, Maksi Karepu dalam kapasitasnya sebagai praktisi hukum menilai jika saat ini beban berat ada di pundak jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaan yang disangkakan pada Nikita Mirzani setelah pihak kepolisian menyelesaikan tahap penyelidikannya. Ia mewanti-wanti agar jaksa berhati-hati dalam menyusun dakwaan untuk meyakinkan majelis hakim bahwa Nikita Mirzani bersalah atas laporan yang dilayangkan pihak Reza Gladys. Kesempatan buat pengacara Nikita Mirzani untuk bertaruh di pengadilan. Karena apa? Kita tahu bersama di dalam hukum pidana ada asas yang menyatakan bahwa bukti-bukti harus lebih terang dari cahaya. Jadi harus terang-terang. Kalau bukti abu-abu, ya masalah bukti-bukti yang sudah dihadirkan atau sudah dilimpahkan oleh pihak penyidik kepada pihak kejaksaan, apakah itu mobil kemudian uang,
itu tidak bisa dijadikan sebagai satu senjata untuk bahwa ini kita harus dijerat. Itu harus diuji betul-betul. Apakah alat-alat bukti yang sudah diterapkan sudah tepat atau tidak, kemudian unsur pidananya, terutama mengenai apakah ada pemerasan atau pengancaman. Itu akan dilihat nanti. Terkait beban pembuktian ada sama pihak jaksa penuntut umum, bukan pada majelis hakim. Majelis hakim hanya menilai, kemudian memutuskan. Jadi ini penentuan adalah jaksa penuntut umum untuk beban pembuktian. Jadi ini PR besar buati jaksa. Karena ini kan kasus ini kan cukup viral ya, cukup menyita publik. Jadi otomatis, makanya sebenarnya tadi dalam hal menyusun ini JPU pasti sangat hati-hati karena ini beban pembuktian ada pada jaksa penuntut umum, bukan pada majelis. Justru ada sama jaksa penuntut umum. Ini sangat hati-hati, itu beban mereka nih. Kan ini penentuan final di mereka. Karena majelis hakim hanya menilai dan memutuskan. Penentuan utama di jaksa penuntut umum terkait beban pembuktian.